Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianda Arzan Nabila dengan NIM 2211211014. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas studi literatur Kespro yang berjudul yaitu Hubungan Dukungan Keluarga, Pengetahuan dan Status Pekerjaan dengan Pemberian ASI Eksklusif dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yesi Markolinda. Baik, langsung saja untuk bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Untuk cakupan ASI eksklusif di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 74,73%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 73,97%. Untuk cakupan ASI eksklusif di Sumatera Barat sendiri pada tahun 2024 yaitu sebesar 76,44%, juga sudah melebihi angka cakupan ASI eksklusif di Indonesia yaitu 73,97%. Untuk cakupan ASI eksklusif di Kota Bukit Tinggi berdasarkan profil gender dan anak Kota Bukit Tinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 69,29%. Angka ini mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu 82,37%. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan dukungan keluarga, pengetahuan, dan status pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga, pengetahuan, dan pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Untuk tujuan khususnya itu ada 4. Yang pertama, mengetahui telaah sistematis penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pengaruh dukungan keluarga, pengetahuan, dan status pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Yang kedua yaitu menelaah hubungan dukungan keluarga yang didapatkan oleh ibu menyusui dengan pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga yaitu menelaah hubungan tingkat pengetahuan ibu menyusui dengan pemberian ASI eksklusif. Dan yang terakhir yaitu menelaah hubungan status pekerjaan ibu menyusui dengan pemberian ASI eksklusif. Untuk manfaat penelitian yaitu ada 3. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua manfaat akademis, dan yang ketiga yaitu manfaat praktis. Untuk ruang lingkup penelitian sendiri, penelitian ini merupakan studi systematic review yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas hubungan dukungan keluarga, pengetahuan ibu, dan status pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu mengenai ASI eksklusif, di mana pengertian ASI eksklusif sendiri yaitu ketika seorang ibu menyusui bayinya hanya dengan ASI sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa menambahkan makanan ataupun minuman lainnya. Untuk kandungan yang terdapat di dalam ASI yaitu ada air, protein, lemak, DHA dan ARA, karbohidrat, vitamin, enzim, garam dan mineral, faktor pertumbuhan, antibiotik dan antivirus. Untuk manfaat ASI eksklusif bagi bayi itu sebagai bentuk pencegahan penyakit, meningkatkan sistem imun bayi, mendukung perkembangan otak dan fisik bayi. Selanjutnya itu mengurangi risiko alergi atau penyakit kronis. Dan ASI eksklusif sendiri juga bermanfaat bagi ibu. Yang pertama yaitu mengatasi rasa trauma pasca melahirkan. Yang kedua yaitu mencegah risiko kanker payudara dan rahim. Terakhir yaitu mencegah perdarahan pasca melahirkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Yang pertama yaitu ada faktor predisposisi, yaitu pengetahuan, sikap, norma, dan sosial budaya. Yang kedua yaitu ada faktor penguat, yaitu dukungan tenaga kesehatan, dan dukungan keluarga. Dan yang terakhir yaitu ada faktor pendorong, yaitu status pekerjaan dan akses terhadap informasi. Untuk kerangka teori sendiri itu menggunakan teori dari Lauren Greens dalam Nota Mojo 2012 dan kerangka konsep dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah systematic review, di mana systematic review sendiri adalah suatu metode penelitian yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyusun kembali hasil-hasil studi secara terstruktur dan transparan. Untuk
Selanjutnya yaitu identifikasi studi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus tahun 2025. Dengan sumber penelitian didapatkan dengan pencarian literatur di internet melalui database PubMed, ScienceDirect, ScienceDirect, dan Google Scholar yang dipublikasikan dari tahun 2000 hingga tahun 2025. Selanjutnya yaitu untuk seleksi studi. Yang pertama itu ada kriteria inklusi, di mana kriteria inklusi dalam penelitian ini yang pertama yaitu artikel membahas hubungan dukungan keluarga, pengetahuan atau pekerjaan dengan pemberian ASI eksklusif. Yang kedua yaitu menggunakan desain penelitian kuantitatif. Yang ketiga dipublikasikan dalam rentang waktu dari tahun 2000 hingga 2025. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang kelima yaitu artikel tersedia dalam versi full text. Yang keenam yaitu telah melalui proses peer review atau terbit di jurnal yang telah terakreditasi. Selanjutnya yaitu untuk kriteria eksklusi. Yang pertama yaitu artikel tidak meneliti hubungan variabel dukungan keluarga, pengetahuan atau status pekerjaan ibu terhadap ASI eksklusif. Yang kedua itu penelitian dengan desain kualitatif. Yang ketiga itu tidak menyajikan data kuantitatif atau hasil statistik hubungan antar variabel. Yang keempat yaitu artikel tidak tersedia dalam bentuk full text. Yang kelima itu menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir yaitu artikel diterbitkan sebelum tahun 2000. Selanjutnya yaitu proses review. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi studi, yang kedua yaitu penyeleksian studi, yang ketiga yaitu melakukan abstraksi data, dan yang keempat yaitu menganalisis data. Untuk abstraksi data, setelah proses seleksi studi selesai, seluruh penelitian yang dianggap relevan akan dianalisis secara sistematis dan sejumlah variabel penting akan diekstraksi. Dan untuk analisis data, pada tahap analisis data dilakukan peninjauan terhadap hasil analisis setiap variabel yang terdapat dalam masing-masing artikel yang telah dimasukkan dalam tabel telaah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.